Hey guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Housemaid Moms. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang bersikeras agar bisa mendapatkan harta dari majikan ibunya. Wah, penasaran dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang asik tiduran di ranjangnya. Wanita itu bernama Taehi. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki yang bernama Park Siwon. Dia adalah pacar dari Taehi. Nah loh, mainnya udah masuk kamar-kamar aja nih. Di situ, Park Siwon terlihat ingin mengajak Taehi untuk melakukan senam kasur. Taehi yang tidak dapat menolaknya pun akhirnya mulai digrepe-grepe oleh Park Siwon. Dan terjadilah enak-enak di situ. Setelah mereka melakukan enak-enak, kemudian dilanjut mereka yang sedang makan bersama. Scene berganti kepada seorang ibu rumah tangga bernama Chae Damli. Dia ini merupakan ibu dari Taehi. Taehi pun datang ke kamar dan membangunkan Chae Damli untuk berpamitan karena Taehi akan pergi. Sesaat kemudian terlihat Chae Damli yang sedang menelpon seseorang untuk menanyakan sebuah pekerjaan. Ya, karena tak mau menunggu lama, akhirnya Chae Damli pun langsung pergi ke tempat di mana dia akan bekerja. Sesampainya Chae Damli ke tempat itu, dia pun masuk ke dalam dan terlihat seorang pria kaya raya pemilik rumah itu. Pria itu sendiri bernama Min Jong. Di situ, Chae Damli mengatakan kalau dia bersedia bekerja di tempat itu untuk mengurusnya. Keesokan harinya, terlihat Chae Damli mengajak Taehi untuk ikut tinggal bersamanya. Di situ, Taehi sangat terkejut melihat rumah mewah tempat ibunya bekerja. Taehi pun mengatakan kepada ibunya untuk memeras harta dari Min Jong. Wah, ini sih ngajarin gak bener nih anak. Dan seketika itu, Chae Damli pun menegur anaknya untuk bersikap lebih sopan. Lalu, Taehi langsung pergi ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Chae Damli mengetuk pintu kamar dari Min Jong. Dia mengatakan kalau sudah saatnya untuk mandi pagi. Asik, mau dimandiin sama pembantu baru nih. Saat Min Jong sudah berada di kamar mandi, kemudian dia disusul oleh Chae Damli yang datang untuk memandikan dirinya. Terlihat Chae Damli yang langsung memandikan Min Jong sambil membelai-belai buyung-buyung milik Min Jong. Awas, ntar ada yang bangun loh. Min Jong yang awalnya terlihat malu-malu, akhirnya menikmati belayan-belayan yang dilakukan oleh Chae Damli. Udah deh, dinikmatin aja. Setelah memandikan Min Jong, Chae Damli pun terlihat sedang menyiapkan sarapan pagi untuk Min Jong. Namun, Min Jong yang terlihat sedang tidak sehat, dia pun hanya memakan sedikit sarapan yang Chae Damli siapkan. Lalu, Min Jong pun pergi ke kamarnya dan diantar oleh Chae Damli. Tak lama kemudian, Taehi pun datang ke meja makan dan melihat ada sarapan yang masih hangat di situ. Taehi pun langsung memakannya dengan sangat lahap. Dan saat Chae Damli kembali ke ruang makan, dia melihat Taehi yang sedang memakan sarapan yang ia masak untuk Min Jong. Chae Damli pun langsung memarahi anaknya itu karena sudah memakan sarapan milik Min Jong. Kemudian saat Taehi pergi dari meja makan, ternyata dia malah menyelinap masuk ke kamar Min Jong. Aduh, mau ngapain lagi sih anak satu? Dia mengatakan kalau dirinya adalah anak dari Chae Damli. Mendengar hal itu tentu membuat Min Jong sedikit terkejut. Ketika mereka ngobrol-ngobrol, si Taehi ini malah menggoda Min Jong dan mengajaknya untuk bercipika-cipikok. Wah, benar-benar nekat banget nih. Min Jong yang awalnya terdiam, akhirnya menikmati serangan yang Taehi lakukan.
Di sore harinya terlihat Taehi yang akan pergi bersama pacarnya. Di situ Chae Damli mencoba untuk melarang Taehi pergi. Namun Taehi yang sudah berpakaian rapi akhirnya tetap memaksa untuk pergi. Dasar anak bandel ya, gak nurut nih sama ibu. Scene berganti ketika Minjung sedang duduk santai sambil ditemani oleh Chae Damli. Di situ mereka hanya mengobrol sebentar. Lalu Chae Damli berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, ketika Minjung masuk ke kamarnya, dia pun dibantu oleh Taehi. Ini lagi ya. Di situ Taehi pun mengatakan bahwa dirinya siap melayani Minjung kapanpun Minjung mau. Awas nih, ada modus-modus. Dan tentunya tidak akan memberitahukan kepada siapapun asal dirinya diberikan uang untuk bersenang-senang. Ya kan, bener, pasti ada maunya deh. Taehi yang memang berniat untuk merempas harta Minjung pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menggoda Minjung. Minjung yang terlihat kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh Taehi, dia hanya bisa pasrah sambil tangannya diarahkan untuk merasakan gunung aktif milik Taehi. Dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain, Chae Damli terlihat sedang berada di kamarnya dan sambil memegang HP. Terlihat Chae Damli tertawa-tawa sendiri karena sedang chattingan bersama seseorang. Di keesokan harinya, terlihat Chae Damli sedang duduk berdua bersama pacar Taehi. Loh, kok sama si Park Siwon ya? Di situ terlihat mereka berdua yang sedang ngobrol-ngobrol sambil minum bersama. Tak lama kemudian, Chae Damli pun mengajak Park Siwon masuk ke sebuah ruangan. Saat mereka berdua sudah berada di dalam, ternyata si Chae Damli ini mengajak Park Siwon ke sebuah kamar. Hayo, mau ngapain nih? Di situ, Chae Damli langsung meminta Park Siwon untuk menghangatkan serabi miliknya. Park Siwon yang kaget dengan ajakan Chae Damli awalnya menolak ajakan itu. Namun karena Chae Damli memaksa Park Siwon untuk menghangatkan serabinya yang sudah lama tidak merasakan kenikmatan buyung puyuh, akhirnya Park Siwon menuruti permintaan dari Chae Damli. Dan tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Scene berganti saat Minjung sedang tidur di kasurnya. Tiba-tiba Taehi datang menghampiri Minjung sambil merayu-rayunya. Di situ Taehi langsung menggerepe-gerepe Minjung sambil memainkan buyung puyuh milik Minjung. Sementara di sisi lain terlihat Chae Damli sedang membersihkan tempat tidurnya. Dan setelah membersihkan tempat tidurnya, Chae Damli pun duduk santai sambil membayangkan waktu serabi angetnya dienakin oleh Park Siwon. Jangan-jangan ada yang pengen lagi nih. Di akhir film diperlihatkan seorang wanita yang berpenampilan seperti orang gila. Dia terlihat sedang duduk sendirian. Ternyata wanita itu adalah Taehi, guys. Di situ Taehi terlihat seperti orang yang sedang depresi. Dikarenakan dia yang sudah berusaha keras untuk mendapatkan harta Minjung, tapi kenyataannya Taehi malah tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu yang namanya karma kali ya, guys. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.